Anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Kami sudah sabar Ustadz, betul. Saya hanya cerita saja, bukan nyuruh sabar, tidak. Saya tahu anak-anakku lebih sabar daripada Ustadz Abdul Somad. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar, karena memang mulutnya lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah, Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas, dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan tiga yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk, kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk, barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah. Batu yang kuat itu dibelah, setelah dibelah dipecah, setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan, setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" Ini. Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. "Apa?" Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan pondok modern Gontor Putri Mantingan 1 dan 2. Ketika sekarang Ustadz Abdul Somad datang melihatnya, wow, amazing, luar biasa. Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu. Oleh sebab itu maka datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses. Semuanya berproses. Manusia ini pun berproses. Manusia berproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Diciptakan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Daging ini berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami robah menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Proses-proses diikuti 9 bulan 10 hari dalam proses yang panjang, barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Kabarnya dulu begitu. Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi. Na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini, maka makna tarbiyah yang pertama, Rabba yurabbi tarbiyah. Hasil dari tarbiyah itu akan lahirlah murabbiyat. Murabbiyat inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Dan itu lahir dari Gontor Putri 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Abdul Somad menyampaikan tausiah di depan laki-laki, 100 laki-laki yang mendengar ceramah Abdul Somad, tapi yang betul-betul mendengar hanya 50.
Yang 50 lagi sudah pindah ke alam ghaib. Tapi kalau ada yang mendengar ceramah Abdul Somad itu 100 perempuan, maka dia akan melahirkan 100 anak menjadi 200. Tentunya dia punya suami, 100 suami menjadi 300. Dan dia akan punya 100 menantu